dari kelas 2024B dengan NIM akhir 061. Nah, di sini aku bakal nge-review soal dan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Politik dan Negara. Nah, soal nomor satunya yaitu politik seringkali dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimana politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Nah, jawabannya yaitu politik sebagai ajang perebutan kekuasaan dan pengambilan keputusan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh para pemimpin politik, baik di tingkat nasional maupun lokal, secara langsung maupun tidak langsung, akan membentuk tatanan nasional ekonomi dan budaya masyarakat. Contohnya yaitu kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar atau BBM, misalnya akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. Selain itu, kebijakan ini juga akan berdampak pada sektor transportasi, industri, dan juga inflasi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia? Jelaskan dengan contohnya. Pancasila sebagai dasar negara ini memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dalam berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya yaitu ketika terjadi konflik sosial atau perbedaan pendapat, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi perekat persatuan dan mencegah terjadinya perpecahan yang lebih besar, misalnya dalam menghadapi keragaman suku, agama, budaya, dan nilai persatuan dalam Pancasila juga menjadi dasar untuk membangun toleransi dan kerukunan di Indonesia. Selanjutnya, soal nomor 3 yaitu analisislah kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Lalu berikan contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintahan. Nah, kelebihan dan kekurangan sistem multipartai ini antara lain, yang pertama kelebihannya yaitu sistem multipartai ini memungkinkan berbagai kepentingan kelompok masyarakat dapat terwakili di parlemen. Yang kedua, persaingan ini mendorong partai untuk meningkatkan kinerja dan program-programnya. Yang ketiga yaitu adanya banyak partai politik ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu partai yang dominan. Selanjutnya ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama, terlalu banyak partai politik ini dapat menyebabkan fragmentasi politik dan kesulitan dalam membentuk koalisi yang stabil. Yang kedua yaitu persaingan yang ketat ini seringkali memicu praktik politik uang yang merugikan kualitas demokrasi. Nah, yang ketiga, pergantian kabinet yang sering terjadi ini mengakibatkan ketidakstabilan koalisi dapat menghambat proses pembangunan nasional. Nah, contohnya itu seperti pada pemilu 2019, banyaknya partai politik yang lolos di ambang batas parlemen menyebabkan kesulitan dalam membentuk koalisi pemerintah yang solid. Hal ini mengakibatkan proses pembentukan kabinet yang cukup panjang dan berdampak pada stabilitas politik. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran strategis, namun tidak jarang juga partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada kepentingan masyarakat. Jika Anda memiliki wewenang, maka apa yang akan Anda ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis? Nah, lalu jawabannya yaitu untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis, beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, penguatan kaderisasi. Partai politik perlu lebih fokus pada pengembangan kader-kader muda yang memiliki integritas dan kompetisi. Yang kedua yaitu partai politik wajib mempublikasikan laporan keuangan secara transparan untuk mencegah terjadinya korupsi. Yang ketiga yaitu partai politik perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu masyarakat perlu diberikan pendidikan politik yang memadai agar dapat memilih partai politik yang benar-benar mewakili kepentingan mereka. Lalu yang terakhir yaitu sistem pemilu yang proporsional atau seimbang, terbuka dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi calon anggota legislatif yang berkualitas untuk terpilih.
Nah, lalu soal nomor terakhir nih, yaitu bagaimana Anda menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dengan dinamika politik saat ini? Apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut? Berikan juga analisis kritis disertai contoh-contoh konkret dan saran perbaikan. Oke, jadi jawaban nomor 5 ini, visi dan cita-cita Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD ini mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Namun dalam praktik politik saat ini masih seringkali terjadi penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Nah, contohnya itu kayak korupsi, nepotisme, dan kolusi yang masih marak sekali terjadi, menunjukkan bahwa praktik politik kita belum sepenuhnya sesuai dengan visi dan cita-cita nasional. Selain itu, polarisasi politik yang semakin tajam juga menghambat upaya untuk mencapai tujuan nasional. Lalu untuk memperbaiki kondisi ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu penegakan hukum yang konsisten. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum. Jadi ini tidak boleh memandang latar belakang setiap individu dalam penegakan hukum. Lalu yang kedua itu penguatan lembaga-lembaga negara seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan perlu diberikan wewenang yang lebih besar untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, yang terakhir itu peningkatan kualitas pendidikan, karena pendidikan di Indonesia ini kan kualitasnya masih sangat rendah ya. Jadi pendidikan yang berkualitas ini akan menghasilkan generasi muda yang memiliki kesadaran politik yang tinggi dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Oke, sudah selesai. Nah, jadi tadi merupakan review dari soal dan jawaban UAS mata kuliah politik dan negara. Oke, segini aja dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.